शाही ज़मां खालिके अनवारे महब्बत ए जानी जहां रौनके गुज़ारी मोहब्बत कोचा में तेरी गरम है बाज़ारे Malam itu tak seperti malam-malam biasanya. Aku diliputi suatu perasaan yang bercampur aduk. Aku tutup laptopku dan menyudahi pekerjaan editing yang belum selesai. Ketika aku hendak ke atas, tiba-tiba langkahku terhenti. Aku terduduk merenung. Kali ini makin dalam. Tiap sedotan yang kuseruput makin menyadarkanku pada satu hal. Apakah ini pesan khusus darinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku teringat dengan beberapa peristiwa sebelumnya. Suatu hari, sehabis sholat maghrib, aku tadarus Quran beserta arti dan tafsirnya. Ayat yang aku baca saat itu adalah surah Al-Anfal ayat 61. Ayat ini bercerita tentang persiapan perang yang ditutup dengan sangat indah dengan kata-kata, "Dan apapun yang kami belanjakan di jalan Allah itu akan dibayar penuh kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya." As-salatu khairum minan naum. Di lain hari, setelah sholat subuh, di masjid biasa tadarus Quran bersama-sama. Entah mengapa,
Ayat yang kami baca saat itu adalah surah At-Taghabun ayat 18, di mana artinya, jika kamu meminjamkan kepada Allah suatu pinjaman yang baik, niscaya Dia akan melipat gandakan bagimu dan akan mengampunimu. ilaha illallah. Aku pun mulai meyakinkan diri bahwa semua peristiwa ini tak mungkin sebuah kebetulan. Ini adalah pesan darinya untukku. Pesannya kira-kira seperti ini: rumahku belum sempurna, sempurnakanlah. Meskipun kamu harus berdarah-darah menyempurnakannya. Keesokan harinya aku telepon istriku dan menyampaikan segala sesuatunya tentang keresahanku ini. Aku meminta pendapatnya seperti apa. Ia mendukung rencana besar ini, meski aku tahu pada saat-saat ini apa yang bisa kami berikan. Oktober 2020, pengajian gabungan Jemaat Jakarta Utara masih berlangsung secara online. Ayo, kita selesaikan misi pembangunan masjid ini. Saya nggak tahu lagi dengan kata apa saya harus mengatakan kepada Bapak Ibu semua. Kita sudah memulainya dari awal, dari nol sama sekali, dari ketidakadaan, dari ketidakpercayaan. Tapi kita bisa melangkah sampai sejauh रुत ini. खिज़ां की बदलने लगी हर घड़ी सहन गुलशन पे जैसे निखारा गया Senin 26 Oktober 2020, aku pergi ke studio tim tablik online. Rencananya hanya ingin mengawal proses editing film dokumenter yang belum lama kami buat. इस्लाम चीज क्या है? Rupanya ketua tim tablik online yang juga mubalik daerah DKI Jakarta, Maulana Iskandar Ahmad Gumai, memberitahukan satu informasi penting kepada aku. Pak Nurdin, besok Bapak Amir Nasional akan datang ke Jakarta Pusat. Jadi saya harap Pak Nurdin dan Pak Ketua Jakarta Utara datang ke sini untuk membicarakan masalah pembangunan Masjid Jakarta Utara. Oke? Baik Pak, siap. Insya Allah nanti saya akan hubungi Pak Ketua. Antara percaya dan tidak percaya, apakah ini cara Allah Ta'ala mendukung rencana kami? Mengapa tiba-tiba Pak Amir mau datang? Dan mengapa kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang pembangunan masjid? Besoknya saya dengan Bapak Ketua Cabang bertemu dengan Bapak Amir Nasional. Kami perlihatkan video perkembangan pembangunan Masjid Nuruddin. Kami sampaikan juga kepada Bapak Amir bahwa dalam waktu dekat ini
kami akan melakukan penggalangan dana dan dalam waktu dekat pula kami akan memulai kembali pembangunan masjid. Tiba-tiba Pak Amir bertanya berapa dana yang dibutuhkan. Karena pada saat itu kami belum mempunyai rencana anggaran, saya hanya mengira-ngira saja. Yang kami butuhkan 150 juta Pak Amir. Lalu beliau bertanya lagi berapa jumlah anggota di sana. Saya menjawab ada 130 orang wajib canda Pak Amir. Lalu beliau menyampaikan satu hal yang membuat beberapa orang tersenyum. Kalau satu orang 1 juta, selesai sudah. Itulah yang disampaikan oleh Bapak Amir pada kami. Karena kami masih bergulat dengan pandemi. Saya pada saat itu hanya menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Amir sebagai sebuah motivasi dengan sedikit guyonan khas beliau. Entah karena saya yang terlalu khawatir atau beliau yang mempunyai keyakinan penuh bahwa setiap Ahmadi mempunyai kekuatan untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Kedatangan Pak Amir dan restu dari beliau seolah menjadi kekuatan tambahan bagi panitia pembangunan untuk melangkah. Jumat 30 Oktober 2020, panitia pembangunan masjid mengadakan rapat di Masjid Nuruddin. Kami mulai menyiapkan strategi pengumpulan dana, mendiskusikan soal bentuk lantai dasar yang akan dibangun, mengukurnya dan mulai menghitung kebutuhan dananya. Gambar sudah didapat, rencana anggaran pun telah dihitung. Kini tinggal eksekusi penggalangan dananya. Hanya berselang 1 minggu setelahnya, penggalangan dana tahap pertama dimulai. Panitia membagi pengumpulan dana dalam 2 tempat dan waktu yang berlainan. Para anggota yang berdomisili di daerah padat penduduk yang dikenal dengan nama Tanah Merah mendapatkan karunia sebagai kelompok pertama yang akan dilakukan pengumpulan dana. Sebagian besar anggota di Tanah Merah adalah wira swasta. Kaum ibunya rata-rata berjualan kue, menitipkannya ke warung-warung dengan penghasilan bersih yang ala kadarnya. Sebelum ke Tanah Merah memang deket sih. Kelapa Gading ke Tanah Merah ya paling sekitar 20 menit, 15 menit udah sampai ya. Di jalan itu udah mikir Pak. Ya, sambil lihat GPS. Paling yang kekumpul 10 juta. Syukur alhamdulillah kalau 10 juta. Bisa jadi di atas 5 di bawah 10 nih. Itu gitu ya. Dan mengumpulkan ya semua. Ya udah tau lah siapa keluarga ini yang di sana ngumpul dan kita tahu bahwa anggota di sana seperti apa sih mata pencahariannya. Kita juga nggak bisa memaksakan, Pak. फुर्सत है किसे जो सोच सके पस मंजर इन अफसानों का क्यों ख्वाबे तरब सब ख्वाब हुए क्यों खून हुआ अरमानों Ini tidak mudah, Bapak-Bapak. Ini perkara yang susah. Dalam kondisi yang berat, dalam kondisi yang betul-betul penuh dengan resiko yang besar, dituntut pengorbanan yang luar biasa. Dan kita lihat hasilnya pada waktu itu. Ketika Huzur meminta tenaga pengkhidmat ratusan yang mendaftar 5.000 orang. Bahkan dalam hari kemudian bertambah lagi ribuan hingga puluh ribuan orang. Masya Allah. Yang sedang kuliah dokter berhenti. Langsung mewakafkan diri mendaftarkan, saya siap.
untuk menyambut seruan huzur merupakan bimbingan dari Allah Ta'ala. Yang menjadi pengacara sedang belajar hukum berhenti, stop kuliahnya, siap mengikuti gerakan mulia dari Allah Ta'ala ini. Semua orang-orang yang sedang bekerja berhenti, yang jadi tentara, yang jadi polisi saat itu. Kemudian bagaimana tentang harta? Diminta oleh huzur hanya 1 rupis, yang datang puluhan, ratusan, hingga ribuan rupis. Dan dengan perjanjian yang begitu banyak pada saat itu. Penggalangan dana pun dimulai. Pak Mahyudin memimpin kegiatan penggalangan dana ini. Pak Laiju menyerahkan daftar perjanjian seluruh anggota keluarganya. Salah seorang anggota terlihat berdiskusi dengan istrinya, berembuk apa yang harus mereka persembahkan. Dan rupanya ekspektasi manusia kadang tak bisa mengukur seberapa dalam cintanya kepada Allah Ta'ala. वो भी है कुछ जो के तेरे इश्क Alhamdulillah bahwa dari kelompok Tanah Merah telah terkumpul di luar dugaan saya sebagai panitia pembangunan masjid, udah terkumpul 23.500.000. Aku sangat tahu siapa mereka. Mereka adalah orang-orang yang tengah berdarah-darah melewati hidup di tengah-tengah pandemi. Mereka tengah meletakkan jantung kehidupan mereka di tiap sudut masjid. Tiap peluh yang keluar dari tubuh mereka tak pernah kering dari berkat-berkat yang kelak akan menjadi penolong di saat-saat sulit. Tidak hanya untuk mereka sendiri, tapi untuk keturunan-keturunan mereka. Minggu 15 November 2020 akan dilangsungkan pengajian gabungan sekaligus penggalangan dana tahap kedua di Masjid Nuruddin. Bapak Mubalik Daerah DKI Jakarta, Maulana Iskandar Ahmad Gumai, juga hadir dalam kegiatan tersebut. Setiap kami penuh rasa harap-harap cemas. Kami tahu bahwa pengorbanan di jalan Allah Ta'ala syarat berkat juga rahmat dari sisinya. Tapi sekarang kita tengah berada dalam cengkraman pandemi. Kita tentu akan terus bergerak, tapi bisa jadi takkan maksimal. Bahkan sehari sebelumnya saya udah pikirin, Pak. Ya, dari sekitar 130 juta mungkin lebih ya yang kita butuhkan, ya hebat sekali lah. Kalau sudah terkumpul 70, ditambah Tanah Merah kemarin. Paling kan 50-an hari ini. 50-an paling ya, 70 itu udah hebat banget. Karena saya pikir ya pandemi, ya, kita mau bikin apa gitu. Kita mau memaksakan apa kepada anggota. Saya cuma mempersiapkan muka saya mau bertemu Pak Amir. Pak, jujur nih Pak, kekuatan Jakarta Utara sekian. 70-80 juta. Orang-orangnya sekian. Ini daftar nama-namanya. Ya, bisa nggak sisanya PB atau pusat yang bantu? Ekspektasi Pak Ketua Pembangunan sangat beralasan. Setiap kita pasti berpikiran yang sama, bahwa di tengah pandemi ini anggota pasti tetap berkorban, tapi tentu takkan semaksimal sebagaimana di situasi normal. Apalagi dengan kondisi di mana kebanyakan anggota jemaat Jakarta Utara hanyalah pedagang kecil dengan jumlah pendapatan yang ala kadarnya. Sebuah video kompilasi aku putar, berisi foto-foto dan potongan-potongan video
yang kuambil dengan smartphoneku tentang bagaimana dulu kami memulai pembangunan masjid ini. Suka duka, canda tawa, semangat dan peluh yang bercucuran, semua dalam kebersamaan dan satu semangat bahwa kita bisa asal bersama-sama. Para anggota yang hadir mulai tersenyum. Sesekali mereka tertawa menyaksikan bagaimana perjuangan mereka membangun masjid ini. Tapi di kedalaman hati mereka, mereka tengah menangis. Menangis karena bahagia. Menangis karena mereka telah berjuang sampai sejauh ini. Aku mulai memberikan beberapa anggota kesempatan menyampaikan kesaksiannya. Kaum bapak diwakili Palaiju, Pak Mahyudin dan Pak Sawal Ahmadi. Dan dari kaum ibu diwakili oleh Ibu Ferawati. Pengorbanan untuk membangun rumah Allah Ta'ala itu memang berat. Selalunya ada gejolak batin yang bergemuruh dalam dada. Dan kadang saat tuntutan pengorbanan itu datang, saat itu juga ekonomi sedang tidak baik. Itulah yang disampaikan Pak Laiju dan Pak Mahyudin dalam kesaksiannya. Saya sampaikan kepada internal keluarga bahwa saat ini apa yang kita buat butiran-butiran roti yang harganya hanya 2.000, tetapi jangan lihat 2.000-nya, tetapi seberapa besar yang kita berikan untuk pembangunan masjid ini, itulah sebenarnya kekayaan kita yang sesungguhnya. Setelah saya tanya satu persatu, mereka hanya bisa diam. Saya pinjam bahasa Pak Mubdah pada beberapa tahun yang lalu bahwa pengorbanan itu memang sakit, rasanya teriris, saking kita itu tidak punya apa-apa. Pak Syawal Ahmadi juga menyampaikan bahwa jalan-jalan pengorbanan ini selalunya diiringi oleh tangis dan air mata, oleh doa yang sungguh-sungguh, bahkan sejak dulu. Hingga saat ini pun masih terus berlanjut. Belum juga memulai kesaksiannya, Ibu Ferawati sudah diliputi satu perasaan yang demikian berkecamuk. Ia seolah kesulitan menemukan kata-kata untuk mengungkapkan semuanya. Saya ingat betul waktu itu saya sedang sholat Jumat. Yang berkhutbah pada saat itu ialah Pak Irfan Budiman. Khutbah yang diangkat mengenai keberkatan-keberkatan. Kita bersedekah di mana dalam hal pembangunan masjid, menceritakan bagaimana masjid-masjid di luar negeri sana begitu indahnya. Kemudian beliau juga menceritakan bagaimana masjid kita itu dari semenjak menceritakan bagaimana kondisi masjid dan tujuan insya Allah ingin dibangun. Pada saat khutbah itu berlangsung, hati saya langsung tergetik. Ya Allah, saya ingin menyumbangkan perhiasan saya yang nilainya lebih besar dibandingkan yang kecil-kecil untuk masjid ini. Ya Allah, semoga suami saya izinkan niat hati saya ini, ya Allah. Itu saja doa dalam hati saya. Karena yang saya ingat betul khutbah beliau yaitu sedekah yang tidak pernah hentinya ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, yaitu membangun rumah Allah Ta'ala. Sebelumnya, Ibu Ferawati divonis bahwa ada kista di dalam dirinya dan dokter menyarankan agar diadakan bedah kecil untuk membuangnya. Ia diliputi kebingungan dan kebimbangan sebab biaya untuk semua itu tidak murah.
dan Allah Ta'ala menzahirkan pertolongan khasnya. Alhamdulillah, setelah saya kembali lagi, dan itu waktu itu tidak didampingi suami saya karena harus bekerja, saya pergi sendiri datang ke rumah sakit itu, kemudian diperiksa oleh dokter itu. Dokter itu terkejut, bukan main. Dia bilang, sudah bersih Bu, bagus, sudah tidak ada lagi. Ya Allah, kuasa Allah Ta'ala. Yang selama ini sakit saya derita, yang selama ini saya rasa, terbaca setelah pindah ke rumah sakit, dan itu pun karena Allah Ta'ala saya menyumbangkan perhiasan saya. Sakit yang saya derita ini kelihatan dan diangkat oleh Allah Ta'ala tanpa harus bedah operasi, tanpa harus minum obat kimia, hanya melalui perantaraan hemopati saja. Itu semua bersih dan dokter pun kaget kok bisa bersih, pada perkiraan dia harus melakukan bedah kecil. Itu kuasa Allah semuanya. Dan dilala, alhamdulillah, berkat rezeki dari Allah SWT, suami saya 3 bulan kemudian mendapat rezeki. Dia bilang, Dek, gelang kamu saya ganti ya. Alhamdulillah, perhiasan yang saya sumbangkan hanya senilai seberat 10 gram saat itu, diganti oleh Allah Ta'ala seberat 20 gram, Pak. Itu kekuasaan Allah. Dia berikan saya nikmat sehat. Dia ganti perhiasan saya. Itu yang saya tidak kuasa untuk bisa menangis saya mengingatnya, Pak. Itu keberkahan yang saya berikan kepada rumah Allah ini. Kesaksian mereka benar-benar mencabik-cabik batinku, mengiris-iris nuraniku. Tiada kata yang paling lirih saat itu selain derayan air mata. Makanya ketika Pak Nurdin mengundang saya pada hari ini, selain untuk pengajian bulanan, ada fundraising, saya gembira. Masya Allah, ini dia nih jalan untuk mendapatkan perjumpaan dengan Allah. Maka kemarin malam saya ngobrol dengan istri, Dek, saya bilang, saya hari Minggu insya Allah mau ke Jakarta Utara, mau ini. Ya, ada berapa uang? Lihat wajah istri saya langsung berubah kalau ditanya uang. Aduh, katanya kalau uang mah kayaknya sudah mulai menipis katanya. Kebetulan karena saya baru pulang kampung, baru cuti, belikan beberapa hadiah untuk orang tua, ya wajar gitu ya, karena habis di kampung gitu. Aduh, saya bilang, gimana tuh? Ini kemarin malam cerita Pak Nurdin. Gimana tuh? Terus ada apa? Kita punya apa? Diam, saya tuh berdua, kita pukul 10:30 malam lah. Sedangkan ini peluang untuk perjumpaan dengan Allah tadi. Tiba-tiba istri saya bilang, itu masih ada tabungan katanya. Ada berapa? Ya adalah sekitar 8 gram katanya. Masya Allah. Aduh, bagian saya sedih nih sekarang ya. Tadi panulin mulu tuh. Terus ya udah tuh katanya. Karena kita nggak punya uang, ya itu aja yang ada. Sebenarnya kamu ikhlas bilang gini, ya kalau bahasa Sundana kersak gitu nala gitunya. Ya cuma segitu-gitunya gitu beneran. Ya udahlah, kan saya lagi pernah cerita katanya. Istri saya emang nggak bahasa Sunda ya, nggak nada Sunda ya. Jadi pernah dulu saya cerita, satu kali waktu dalam kesempatan jalsa salanah di Gondrong, saya satu ruangan tempat tidurnya itu dengan Pak Kafi, adiknya Pak Amir ya.
adik ya Pak Amir. Waktu itu saya tanya, Pak Kafi, apa sih rahasianya? Kok anak Pak Abdul Wahid ini semua terjaga kejemaatannya dan secara ekonomi bagus. Kan kita mah tahu Pak, mau balik zaman dulu mah aduh berat Pak, jadi mau balik zaman dulu mah susah. Susahnya tuh beneran. Pak Kafi itu merenung, Pak Kafi itu merenung, apa ya? Oh, kami satu titik beliau cerita, ada sebetulnya katanya. Jadi beliau bercerita, dulu katanya waktu Pak Abdul Wahid tugas di Bandung Kulon, jemaat sedang program membangun masjid. Ininya sudah ada, ini sudah ada, tinggal finishingnya gitu. Memang yang lama tuh finishingnya Pak. Ngeganjel tuh sedikit lagi. Tapi kondisi anggota sedang susah. Sampai pada satu waktu Pak Abdul Wahid cerita sama istrinya. Ya udah kata istrinya, ini katanya masih ada, tinggal sekian gram, katanya. Sok aja, kata Pak Abdul Wahid. Beneran kata, terus gimana? Ini kan tabungan untuk anak-anak katanya. Udahlah katanya, anak-anak mah nanti aku malaikat we disakolahkeun cenah. Bahasanya sederhana. Udahlah katanya, anak-anak mah nanti di sekolah ini sama malaikat. Apa namanya? Masa depannya udah malaikat aja lah katanya. Istri saya rupanya terkenang dengan cerita itu, ya akhirnya ya mungkin pada hari ini saya kasih aja dah Nurdin ya. Ke Pak Ketua ya. Punten Pak, ini mah bukan apa-apa. Punten Pak. Ini ada kalung dan leontin mungkin ya dari saya pribadi, ya keluarga lah. Ya, Belum juga dimulai penggalangan dana, Bapak Mubalik Daerah DKI Jakarta telah mengawalinya dengan memberikan jantung pernikahannya untuk masjid. Para anggota masih demikian terharu atas apa yang mereka dengar dan saksikan hari itu. Seolah-olah mereka melihat peluang perjumpaan ilahi berada di depan mata mereka. Pak Mahyudin pun mulai memimpin proses penggalangan dana. Ia menjelaskan seputar denah lantai 1 yang akan dibangun, juga rencana anggarannya. Kaum bapak juga kaum ibu mulai bergulat dengan angka. Satu persatu mulai menyampaikan keikutsertaannya dalam pembangunan lantai 1. Semua anggota demikian bersemangat. Mereka seolah lupa bahwa pandemi belum berakhir. Mereka tak peduli lagi soal itu. Yang mereka pikirkan saat itu adalah bagaimana caranya meraih perjumpaan dengan Allah Ta'ala melalui pengorbanan ini. Dan hari itu kami semua menyaksikan sebuah keajaiban, di mana sebelumnya setiap kami ragu apakah kami tetap bisa berdiri di kaki sendiri untuk menyelesaikan masjid ini. Dari rencana anggaran yang berjumlah 150 juta, hari itu juga telah terkumpul dana perjanjian natura sebesar 150 juta juga. Inilah sebenarnya kekuatan Islam, yakni kekuatan berjamaah. Dengan berjamaah kita bisa melakukan apapun, bahkan sesulit apapun itu, semustahil apapun itu. Kita pasti bisa melakukannya, asal kita tetap berjamaah. Ada satu keluarga yang kadang membuatku bertanya-tanya, karena keluarga ini dapat disebut sebagai penyumbang dana terbanyak untuk pembangunan masjid ini.
Saat aku bertanya soal ini, ada satu rahasia yang selama ini belum terungkap. Memang saat itu jujur berat banget ya Pak. Artinya itu sudah kami rencanakan dalam waktu yang lama dan kami tabung juga dalam waktu yang lama gitu kan. Niatannya kalau bisa kita tidak minjem gitu kan. Kemudian kalaupun pinjam kita tidak minjam yang di luar kemampuan kita gitu. Sehingga kita nabung gitu kan pada saat udah benar-benar tinggal jreng gitu karena udah digambar, udah ibaratnya udah mau mulai banget. Kemudian suami saya menyampaikan itu, kita tunda dulu dan sebagainya, ya Syoki lah ya. Cuman saya sempat bilang kenapa nggak jalan dua-duanya gitu ya. Kita bangun masjid, kita juga bangun rumah kita gitu kan, seperti itu. Cuma suami saya tetap nanti dulu gitu kan, masjid dulu. Nggak tahu, pokoknya saya emang mau fokus di situ loh, karena kebetulan kan juga saya panitia melihat di panitia itu saya termasuk bendahara juga. Jadi kenapa saya waktu itu langsung berniat fokus di masjid? Terus terang karena kayak saya bendahara ya, jadi saya emang melihat pengorbanan para anggota Jemaat Jakarta Utara. Saya tahu yang mereka yang lagi susah, mereka yang memang mungkin tidak punya tabungan juga atau apa, tapi mereka berkorban luar biasa. Jadi itu yang buat saya tetap bertahan bahwa kita fokus dulu di pembangunan masjid, renovasi rumah belakang. Itu yang membuat saya ya sampai bertahan sampai saat ini. Aku tiba-tiba termenung. Ingatanku ditarik ke suatu masa 2 tahun yang lalu. Saat Bapak Amir Nasional datang ke masjid kami untuk proses peletakan batu pertama. Kami demikian terharu saat itu. Kami tahu untuk membangun sebuah masjid dengan dana di atas 1 miliar amat sulit. Kami awalnya diliputi rasa ketidakpercayaan bahwa kami bisa melakukannya. Tapi kami mencoba melawan rasa ketakutan itu. Kami yakin bahwa ini bukan soal seberapa banyak uang yang kami miliki. Ini adalah soal seberapa yakin diri kita tentang kuasa Allah Ta'ala. Ini adalah soal seberapa yakin diri kita bahwa doa dapat mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan sejarah Masjid Nuruddin Jakarta Utara ini tak pernah bisa lepas dari doa dan gairah kecintaan para awalin anggota Jemaat Jakarta Utara. उसी की तहरीर जहानों के नविश्ते उसी की तहरीर महब्बतों के मुनादी मुकाल उसके महब्बतों के मुनादी मुकाल में उसके जलेंगे वक्त के हर मोड़ पे दिए उसके दुआएं बांटता
गालियां सुनकर